Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nia Kusuma Wardani. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kerjasama dalam negeri antara Universitas Mercu Buana dengan Universitas Nusa Mandiri. Adapun judul penelitian ini adalah Analisis Adversity Quotient pada karyawan generasi milenial. Penelitian ini merupakan penelitian kerjasama dalam negeri yang berkolaborasi dengan Dr. Windugata MKom dari Universitas Nusa Mandiri yang beralamat di Jalan Jatiwaringin nomor 2 Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Adapun waktu penelitian dari Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa gagasan fundamental analisis adversity question pada generasi milenial itu melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat ketangguhan atau ketahanan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan, khususnya dalam konteks pekerjaan. Nah, eh, beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu melibatkan pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, psikologis, dukungan sosial, lingkungan kerja, dan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan dimensi dari adversity question yaitu meliputi dimensi kontrol, ownership, reach, dan endurance atau disingkat CORE. Sedangkan adversity question sendiri adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengatasi tantangan, mengelola stres, dan tetap positif dalam menghadapi kesulitan. Sejauh mana seseorang dapat mengatasi hambatan dan rintangan dalam kehidupan mereka. Nah, pada saat ini tenaga kerja yang ada di Indonesia itu sebagian besar merupakan milenial. Jadi nanti diproyeksikan pada tahun 2030, 75% tenaga kerja di Indonesia itu akan didominasi oleh milenial. Maka analisis mengenai adversity question pada generasi milenial ini cukup krusial untuk dilakukan supaya mengantisipasi uh, berbagai hal yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja para milenial tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun fenomena gap pada penelitian ini adalah bahwa generasi milenial itu merupakan generasi yang lahir pada tahun rentang waktu antara 1981 sampai dengan 1996 yang memiliki karakteristik keterampilan digital, memiliki rasa percaya diri dan rasa ingin tahu yang tinggi serta berani mempertanyakan otoritas. Nah, generasi milenial ini tumbuh pada masa teknologi sedang berkembang pesat sehingga mereka sangat erat berhubungan dengan internet dalam kesehariannya dan bahkan mereka mampu menyelesaikan masalah dengan bantuan internet. Maka tingkat ketergantungan terhadap internet itu tinggi. Akibatnya muncul stereotip bahwa generasi milenial adalah generasi pemalas karena mereka merasa bahwa uh, dapat memecahkan masalah hanya dengan menggunakan internet saja gitu kan. Mereka ngambil cara gampangnya. Kemudian generasi milenial itu cenderung kreatif, inovatif, menginginkan hal yang instan, open-minded, dan connected. Mereka memanfaatkan sosial media untuk bersosialisasi. Tapi generasi milenial ini disebut juga generasi strawberry. Hal ini diungkapkan oleh Profesor Renald Kasali dalam bukunya bahwa generasi milenial itu merupakan digambarkan sebagai generasi stroberi yang indah, namun sayangnya mereka cepat menyerah, mudah terbuka, lamban bertindak, dan pesimis terhadap masa depannya. Nah, karyawan generasi milenial saat ini itu lebih menyukai bekerja dengan menerima masukan langsung. Jadi mereka pengen kalau mereka kerja itu mereka langsung dapat feedbacknya. Bagaimana hasil pekerjaan mereka, baik atau buruk, atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, mereka ingin feedback itu didapatkan dengan cepat ya. Tapi mereka juga senang dengan pekerjaan yang penuh tantangan karena mereka tingkat kebosanannya cukup tinggi.
research gap dari penelitian ini adalah karyawan milenial itu kreatif dan inovatif, namun penelitian lain menunjukkan bahwa karyawan milenial itu cenderung lamban bertindak, pesimis, dan pemalas. Nah, maka penelitian ini ingin mengkonfirmasi atau menganalisis lebih lanjut bagaimana adversity question pada karyawan milenial dengan tempat dan waktu yang berbeda. Oke, rumusan masalah yang pertama bagaimana karakteristik karyawan milenial dan yang kedua adalah bagaimana adversity question pada karyawan milenial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana karakteristik karyawan milenial dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana adversity question pada karyawan milenial. Manfaat penelitian diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif pada bidang ilmu manajemen, khususnya pada topik kajian adversity question. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan SDM untuk meningkatkan adversity question dalam pengelolaan karyawan milenial sehingga diharapkan perusahaan dapat menjaga keberlangsungan bisnisnya. Adapun metode analisa data pada penelitian ini menggunakan data mining framework dengan metode cross industry standard process for data mining atau CRISP-DM dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah business understanding, selanjutnya adalah data understanding, kemudian data preparation, kemudian modeling, evaluation, dan deployment. Adapun state of the art dari penelitian ini adalah penggunaan CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang diadopsi untuk mengembangkan dan mengevaluasi model prediktif atau solusi data-driven dalam menganalisis adversity question pada generasi milenial, di mana pada penelitian sebelumnya banyak yang menggunakan skala Likert dan regresi linier saja. Roadmap penelitian ini sudah sesuai dengan roadmap penelitian Universitas Mercu Buana, yaitu pada bidang unggulan keberlangsungan bisnis dengan topik Human Capital Management, yaitu pada bagian ini. Ya. Oke, next. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan manajemen SDM terkait Sustainable Development Goals, khususnya mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pada poin 8. Ya, jadi diharapkan masyarakat Indonesia itu mendapatkan pekerjaan yang layak terkait dengan karakteristik mereka, khususnya generasi milenial, dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara. Adapun tahapan riset yang kita lakukan adalah tampak pada alur ini, yaitu mulai riset kita mulai dari studi lapangan, kemudian perumusan masalah, studi literatur, merumuskan tujuan, selanjutnya pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder, kemudian ada pengolahan data, setelah pengolahan data kita analisis ya, selanjutnya kita ambil kesimpulan dan saran dan selesai. Oke. Berikut adalah hasil penelitian mengenai deskripsi responden. Berdasarkan kuesioner yang didapatkan dari 73 orang responden didapatkan generasi Y itu sebanyak 56,2% dan generasi Z sebanyak 26%. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah karyawan generasi milenial yang merupakan usia produktif itu menempati persentase terbesar. Nah, ini menempati persentase terbesar ya. Kemudian
Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan responden. Karyawan yang berpendidikan S1 itu 63%. Ya, sedangkan yang S2 adalah 21,9%, S3-nya 9,6%. Yang terkecil adalah karyawan yang berpendidikan SMA, ya. Hal ini berarti bahwa mayoritas karyawan yang bekerja saat ini itu berpendidikan sarjana yang memiliki kompetensi kerja yang baik, memiliki kemampuan akademik dan keterampilan kerja yang cukup memadai juga. Selanjutnya, deskripsi responden mengenai masa kerja responden. Dari hasil kuesioner didapatkan bahwa karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun yang menempati persentase terbesar, yaitu sebesar 68,5%. Hal ini berarti diasumsikan bahwa responden itu sudah memahami bidang kerjanya dengan baik karena sudah memiliki pengalaman kerja dan masa kerja yang cukup lama. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode data analitik yang menggunakan analisa deskriptif untuk mengetahui fenomena yang terjadi dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama dilakukan adalah pendefinisian pertanyaan yang tepat untuk diberikan kepada responden. Kemudian kita melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, dan melakukan analisa data. Tahapan data analitik yang pertama yaitu kita mendefinisikan pertanyaan dengan objektivitas adversity question dalam bentuk esai kepada responden secara langsung menggunakan Google Form. Ya, kita membuat pertanyaan itu dari semua dimensi dari adversity question yaitu control, ownership, reach, dan endurance dengan masing-masing indikatornya. Nah, kemudian dimensi kontrol itu memiliki indikator work challenge, survive, self-control, risk taker, dan move on. Sedangkan pada dimensi ownership itu terdapat indikator self-reward, mistake, dan responsibility. Untuk dimensi reach itu terdiri dari indikator critical thinking, impact problem, dan positive side. Sedangkan dimensi endurance mempunyai indikator adaptation, flexible, optimistic, pressure, resilience, dan self-paced. Semua masukan dari responden itu untuk semua indikator berbentuk teks minimum 50 karakter atau tulisan wacana yang harus dibersihkan pada proses berikutnya. Kemudian tahap kedua, merupakan tahap pengolahan data yang mengeliminasi kata-kata yang tidak perlu. Kemudian dihitung frekuensi kemunculan dari kata yang tampil, disesuaikan dengan term frekuensi inverse document frekuensi. Selanjutnya tahap ketiga setelah mendapatkan dataset yang sesuai, selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk word cloud dan dianalisis menggunakan algoritma topic modeling yang merupakan teknik statistik yang digunakan dalam penambangan teks untuk menemukan topik abstrak dalam kumpulan dokumen. Nah, teknik ini melibatkan identifikasi dan pengelompokan kata-kata yang sering muncul dalam teks, yang dapat membantu merangkum kumpulan data besar teks yang tidak terstruktur dengan mengungkap struktur tematik yang tersembunyi. Algoritma yang akan digunakan adalah algoritma latent direct allocation atau LDA, yang merupakan jenis model probabilistik yang terutama digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan penambangan teks untuk mengklasifikasikan teks dalam dokumen ke topik tertentu. Nah, model ini membantu dalam menentukan topik abstrak yang muncul dalam kumpulan dokumen dalam bentuk keyword. Selanjutnya, tahap keempat, dilakukan analisa dataset yang terolah yang dibandingkan dengan penelitian yang ada pada dataset menggunakan FGD atau Forum Group Discussion kepada 10 orang karyawan generasi milenial dan generasi selanjutnya atau generasi Z sehingga terdapat kesimpulan secara deskriptif penjelasan hasil penelitiannya. Jadi karena ini penelitian kualitatif, kita melakukan triangulasi ya. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data, kemudian kita melakukan FGD, dan selanjutnya kita konfirmasi juga dengan hasil penelitian terdahulunya.
Nah, ini adalah list pertanyaan yang kita buat ya. Kemudian ada berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing dimensi didapatkan 17 pertanyaan. Oke, berikut ini adalah contoh model data hasil kuesioner yang kita dapatkan. Ini adalah file Excel ya dari hasil kuesioner yang kita dapatkan dari responden. Selanjutnya, ini adalah bentuk word cloud, contohnya untuk tantangan dalam bekerja. Nah, tahapan pengolahan data menggunakan Canvas perangkat Orange Python mulai desain seperti proses pembersihan dari kata-kata yang tidak perlu atau stop word ya dengan menggunakan kumpulan kata yang tidak perlu yang didapatkan dari internet yaitu stopwordid.txt pada dataset di objek preprocessing text. Nah, setiap kata yang ada itu mulai dilakukan perhitungan dari setiap kata menggunakan algoritma TF-IDF pada objek back of word dan kemudian divisualisasikan dalam bentuk word cloud seperti ini. Selanjutnya, analisa data dan pemodelan. Analisa data dan pada tahap analisa data dan pemodelan, secara keseluruhan pembuatan model pada Orange Python dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Berikut ini adalah pemodelan adversity question, di mana objek yang digunakan adalah file, select columns, corpus, ya. Selanjutnya proses text, back of words, dan word cloud. Ini adalah hasil analisa data didapatkan dari masing-masing indikator. Keywordnya adalah untuk work challenge adalah solusi, belajar, memahami, mengatasi, orang, positif, membantu, mencari langkah, dan mengidentifikasi. Dan selanjutnya ya, untuk masing-masing indikator dapat dilihat di sini. Oke, next. Berikut ini juga sama untuk dimensi reach dan endurance. Untuk masing-masing indikator didapatkan hasil keyword seperti ini. Selanjutnya, hasil analisa dimensi kontrol. Untuk work challenge, karyawan milenial itu menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan kerja, kemudian mencari solusi terbaik. Nah, karyawan milenial ini mengembangkan sikap positif dan merencanakan tindakan dengan langkah konkret dan tenggat waktu yang realistis. Selanjutnya untuk survive, karyawan milenial ini mampu bertahan dalam lingkungan kerja yang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan serta tetap positif meski dalam situasi yang toksik atau lingkungan yang kurang baik ya. Mereka berusaha membangun jaringan profesional yang kuat yang penting untuk kepuasan kerja dan pengembangan karirnya. Jadi dari hasil dimensi kontrol untuk indikator survive nampak bahwa karyawan milenial ini cukup mampu bertahan dalam lingkungan kerja ya dengan menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya. Selanjutnya self control. Karyawan milenial yang memiliki self control itu mampu mengelola emosi, berpikir rasional dan fokus pada solusi walaupun dalam situasi under pressure. Kemudian risk taker. Nah, berdasarkan hasil analisis dimensi kontrol, untuk indikator risk taker, karyawan milenial itu menunjukkan keberanian dalam mengambil opsi yang dihindari orang lain. Ya, mereka berani mengambil resiko, memahami resiko, dan memahami potensi keuntungannya. Mereka menerapkan mitigasi resiko melalui perencanaan dan manajemen yang efektif sehingga dapat melihat kesalahan sebagai pembelajaran yang berharga. Oke, selanjutnya kita ke move on. Ya, untuk indikator move on, karyawan milenial yang resilient itu berupaya mencari solusi efektif dan bertindak profesional dalam setiap langkahnya. Mereka memanfaatkan teknologi modern ya, karena mereka erat kesehariannya berhubungan dengan teknologi sehingga mereka memanfaatkan penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan keterampilan, belajar dari pengalaman dan fokus pada solusi jangka pendek sehingga serta jangka panjang untuk pertumbuhan karirnya ya. Jadi mereka memaksimalkan
sumber daya yang ada untuk bisa mencari solusi efektif ya, move on dari permasalahan yang ada. Oke, selanjutnya untuk dimensi ownership pada indikator self reward, terdapat kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial di mana mereka menghargai kesuksesan dengan memberikan self reward. Jadi karyawan milenial ini mereka senang merayakan pencapaian ya dengan berbagai cara, misalnya menghabiskan waktu dengan keluarga, spending time with family gitu ya, makan enak atau traveling. Jadi mereka menghargai diri mereka sendiri, menghargai hasil kerjanya mereka. Nah, self reward ini memotivasi mereka untuk terus berprestasi dan menjaga keseimbangan hidup. Kemudian untuk indikator mistik, ya terdapat kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial yang mau mengakui kesalahan, eh, itu menunjukkan sikap dewasa dan bertanggung jawab. Mereka mau meminta maaf dan mencari solusi untuk memperbaiki situasi, serta belajar dari pengalaman untuk mencegah kesalahan yang terulang jika mereka melakukan kesalahan. Nah, sikap ini membangun kepercayaan dan kredibilitas di lingkungan kerjanya, ya. Kemudian responsibility atau tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial yang bertanggung jawab menunjukkan integritas dalam tugasnya. Jadi mereka cukup bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya ya. Mereka mau mengakui kesalahan, mau berusaha memperbaiki situasi, kemudian mau berkomunikasi secara terbuka dengan rekan kerjanya dan menjaga kualitas kerjanya. Jadi cukup baik ya adversity question untuk dimensi ownership pada karyawan milenial. Selanjutnya pada dimensi reach itu untuk indikator critical thinking menunjukkan bahwa karyawan milenial memperlihatkan kemampuan berpikir kritis yang kuat dalam menghasilkan kinerja luar biasa. Jadi mereka cukup cerdas untuk bisa menganalisa input dengan seksama sebelum mengambil keputusan, mengembangkan strategi baru berdasarkan tren dan data terkini, serta berani menyuarakan pendapat kepada atasan dan teman kerjanya. Mereka juga mampu membaca berbagai sumber, kemudian memperkaya wawasan dan memastikan keputusannya didukung dengan analisis yang matang. Jadi tidak asal mengambil keputusan saja ya. Kemudian untuk indikator impact problem, didapatkan hasil bahwa karyawan milenial itu mampu mengendalikan masalah dan mencari solusi efektif untuk meminimalkan dampak negatif. Mereka aktif dalam menyelesaikan isu dalam tim, mencegah penundaan yang bisa mempengaruhi kinerja keseluruhan, dan proaktif dalam menganalisis potensi masalah serta menerapkan langkah pencegahan. Untuk indikator positive side, terdapat kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial bahwa mereka mampu memaksimalkan sisi positif dari situasi sulit dengan sikap bersyukur dan berproses ya. Jadi karyawan milenial itu mampu melihat tantangan, kemudian mencari kesempatan dari berbagai dampak yang ada dan menemukan nilai-nilai penting. Mereka mampu melihat sisi positif dan mengembangkan sikap positif di mana mereka berupaya mengubah hambatan itu menjadi peluang ya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas kerjanya mereka. Selanjutnya adalah dimensi endurance ya, hasil analisa pada dimensi endurance yaitu pada indikator adaptation, karyawan milenial menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Mereka cepat mengamati dinamika tim dan budaya perusahaan, mampu menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, mampu memahami dan mengikuti aturan yang berlaku. Nah, kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat ini menjadi kunci keberhasilan karyawan milenial tersebut di dunia kerjanya. Selanjutnya adalah indikator fleksibel. Terdapat kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial
yang dikenal karena kemampuannya bersikap fleksibel dalam bekerja. Mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai situasi baik internal maupun eksternal. Selalu terbuka untuk berdiskusi, kemudian menghasilkan ide-ide segar, dan mengubah pendekatan kerja sesuai dengan kebutuhan. Next, pada indikator optimistik didapatkan hasil bahwa terdapat kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial yang memiliki kemampuan untuk bersikap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaannya. Jadi mereka yakin dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat, dengan mencapai tujuan yang fokus, namun tetap bersikap tenang dan sabar. Nah, sikap optimis ini dapat mempengaruhi rekan kerja di sekitarnya dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, pada indikator pressure terdapat kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial yang memiliki cara efektif untuk mengatasi tekanan pekerjaan, seperti menetapkan prioritas, tetap tenang, ya, mengambil waktu untuk berdiri sendiri dan berdoa. Itu mereka lakukan untuk mengurangi tekanan yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan produktivitas jangka panjangnya. Jadi mereka berupaya untuk bisa memanage dirinya dalam mengatasi tekanan pekerjaannya dan didapatkan hasil mereka cukup mampu ya, memiliki cara yang efektif untuk uh, mengatasi tekanan pekerjaannya. Selanjutnya resilience ya. Didapat pada indikator resilience didapatkan hasil bahwa karyawan milenial itu menunjukkan ketahanan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dengan sikap positif. Mereka terus belajar dan mencari pengetahuan baru melalui berbagai sumber dan sangat menghargai nilai jejaring sosial yang kuat. Jadi mereka uh, sangat menghargai pertemanan dalam networkingnya ya. Kemudian kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan dan melihat setiap kegagalan kesalahan sebagai pelajaran yang membantu mereka berkembang dan menunjukkan performa optimal di tempat kerja. Jadi resiliensi juga cukup tangguh ya. Ternyata karyawan milenial ini cukup menunjukkan ketahanan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dengan sikap positif. Next adalah indikator Shelpas terdapat kesesuaian dengan penelitian sebelumnya mengenai karyawan milenial yang memiliki pandangan optimis bahwa setiap kesulitan itu bersifat sementara. Mereka tetap tenang dan fokus pada solusi saat dihadapkan dengan tantangan. Keyakinan bahwa this too shall pass itu membantu mereka mengatasi tekanan dengan lebih baik. Mereka mengerti bahwa semua masalah itu memerlukan tindakan cepat dan tepat untuk segera diselesaikan ya. Namun mereka juga mengandalkan doa dan mencari ketenangan batin serta dukungan dari rekan kerja dan keluarga. Nah, pandangan positif ini memungkinkan mereka untuk bisa tetap produktif dan tidak mudah menyerah ya karena mendapatkan dukungan dari rekan kerja dan keluarga serta doa ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan bahwa karyawan milenial menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mengelola tantangan kerja melalui 4 dimensi utama, yaitu kontrol, ownership, reach, dan endurance. Dalam dimensi kontrol, mereka efektif mengidentifikasi masalah, merancang solusi inovatif, dan menjaga hubungan positif di lingkungan kerja yang seringkali toksik. Dengan kemampuan self-control yang memungkinkan mereka untuk mengambil resiko yang tepat. Dimensi ownership mengungkapkan bahwa mereka menghargai pencapaian melalui self-reward yang meningkatkan keseimbangan hidup mereka. Sementara mereka juga bertanggung jawab dan terbuka dalam mengakui serta memperbaiki kesalahan. Pada dimensi reach, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mereka memastikan operasi yang lancar dan kepuasan pelanggan ya, memastikan operasional perusahaan itu berjalan lancar. Akhirnya pada dimensi endurance didapatkan bahwa fleksibilitas dan optimisme mereka memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap dinamika yang ada dan budaya perusahaan.
dengan strategi mengatasi tekanan yang menjaga kesehatan dan memperkuat ketahanan mereka dalam menghadapi kegagalan sebagai peluang dan untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi, hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa karyawan milenial itu menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan cukup tangguh untuk mengelola tantangan kerja dalam eh, adversity question-nya ya. Jadi mereka memiliki adversity question yang cukup baik. Sorry. Sedangkan saran, berdasarkan hasil penelitian, disarankan karyawan milenial itu untuk lebih meningkatkan self-control sehingga mampu bertahan dalam lingkungan kerja dan mampu mengambil resiko yang tepat. Selain itu, karyawan milenial juga perlu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memetakan masalah supaya dapat mengatasi masalah dengan baik dan memberikan solusi yang tepat. Demikianlah hasil penelitian ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.